Pria ini dikejar oleh banyak gadis. Tapi dia tidak peduli. Tapi dia hanya menatap tetangga sepanjang hari. Pikirannya terus memikirkan skenario terbaik bersamanya. Lebih buruk lagi, dia bahkan mengintipnya melalui celah di lantai. Kamar jenis ini untuk uang yang Anda berani menginap. Jika Anda mau, tinggalkan suka. Alam semesta akan mendengarkan Anda. Begitu dia keluar dari pintu, dia melihat saudara perempuan tetangganya di depan gang. Tony hanya bisa menoleh. Akibatnya dia selalu terlambat ke sekolah. Baru saja masuk kelas. Sang Dewi memberi Tony pemutar musik. Ternyata 4 orang bermain di band yang sama. Melihat bagian belakang Dewi, Tony melahirkan ilusi. Lihat dia dengan ketus memamerkan sosoknya di hadapanku. Pupil mata Tony tampak melompat keluar. Guru harus melempar papan tulis. Hanya dia yang bisa bangun. Di malam hari, 4 orang pergi ke bar untuk bersantai sedikit. Mengambil kesempatan itu, kakak laki-lakinya memperkenalkan sepupunya, Mini. Tapi pikirannya sudah menjadi milik sang Dewi. Dia baru saja hendak berlari untuk melihat sekeliling. Siapa sangka pacar pihak lain tiba-tiba berlari menghampiri. Tony hanya bisa berjabat tangan dengan masam. Kembali ke rumah, Tony tidak melakukan apapun dan pergi keluar untuk mencari udara segar. Siapa sangka melihat adegan sang adik yang baru pindahan sedang bersenang-senang bersama kekasihnya. Saudari pertama melihat Tony. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa tapi hanya memberinya senyuman manis. Keesokan harinya, telepon saudara perempuannya rusak. Pada akhirnya, dia harus lari bertanya kepada tetangga. Ketika Tony mendengarnya, dia sangat bersemangat. Katanya dia punya tambahan di rumah. Berkat itu, keduanya melakukan percakapan pertama mereka. Ternyata tetangganya bernama Tantin. Malam itu sepulang sekolah, Tony kembali ke asrama sendirian. Saat dia melewati kamar adik tetangganya, lalu tiba-tiba berhenti tanpa bisa dijelaskan. Karena penasaran, Tony memutar matanya. Alhasil, Tantin pun memakai wig. Tony merasa sangat bingung. Jadi dia diam-diam berlari ke kamar kosong. Melalui celah di lantai, amati setiap gerak-gerik Tantin. Hasilnya terlihat dia memakai topeng seram. Melihat Tantin pergi, Tony buru-buru pindah ke ruangan lain. Kali ini sudut pandangnya jauh lebih baik. Ternyata Tantin adalah seorang streamer. Gaya siaran langsungnya sangat seksi. Tony memalingkan matanya begitu dia melihatnya. Hal yang baik tiba-tiba menimpa kepala. Anak laki-laki itu sangat diberkati. Melihat Tantin pergi lagi, Tony pindah ke ruangan lain. Kamar ini terhubung dengan kamar tidur Tantin. Menatapnya dengan asyik. Lalu kilatan cahaya mengagetkan Tony. Ternyata suami Tantin baru saja pulang. Namun Tony tidak menyerah dan terus mengamati. Hasilnya terlihat pasangan itu bercinta dengan penuh gairah. Ini membuatnya sangat bersemangat. Tubuhnya gemetar tak terkendali. Namun setelah itu, Tantin sama sekali tidak senang. Itu semua hanya demi adat. Namun sejak hari itu, Tony seperti terompet di dalam hantu. Bukan mau makan nasi, tapi sekedar mengamati adik tetangga. Tidak dianggap tak tertahankan. Namun saat itu Tantin tiba-tiba mendongak ke langit-langit. Hal ini membuat Tony khawatir. Dia pikir dia telah ditemukan. Lalu Tantin menatap langit-langit dengan gembira. Detik berikutnya dia langsung membalik meja makan, menaiki tangga ke langit-langit, dan memasukkan jarinya melalui celah di pintu. Membuat Tony menangis bahagia. Tapi panggilan tiba-tiba mengagetkan Tony. Setelah diperhatikan lebih dekat ia melihat Tantin masih duduk di tempat yang sama. Ternyata itu semua hanyalah ilusi Tony. Tidak ada jari sama sekali. Malam itu Tantin masih live streaming seperti biasa. Dan Tony berbaring di atasnya, memperhatikan dengan cermat. Semuanya masih sama seperti kemarin. Tapi kali ini Tantin benar-benar ketahuan mengintipnya. Tapi dia tidak bereaksi berlebihan. Sebaliknya, hal itu menunjukkan niat baiknya. Hal ini membuat Tony tak tertahankan.
Beberapa detik kemudian dia menggigil dan berkeringat. Pada titik ini, hati Tony telah ditaklukkan oleh para tetangganya. Ketika dia memegang ponselnya, dia terus melihat-lihat fotonya. Namun hal ini membuat Minnie tidak senang. "Saya tidak baik atau mengapa Anda harus melihat wanita lain?" Meski sedikit berlebihan. Tapi perasaan Minnie terhadap Tony benar-benar nyata. Hari itu dalam perjalanan pulang, Tony dilanda hujan lebat. Pada akhirnya, ia harus berteduh dari hujan di depan rumah Tantin. Deteksi pintu yang tidak terkunci. Setan di dalam dirinya tiba-tiba terbangun. Tony memasuki ruangan. Meniru tindakan sang suami yang menipu Tantin. Setelah beberapa hari observasi, dia sudah hafal hal itu. Tidak ada gerakan di dalam ruangan. Tony mengumpulkan keberanian untuk masuk dan memeriksa. Melihat Tantin terbaring di tempat tidur, Tony dengan cepat melepas celananya. "Saya akan membiarkan kalian membayangkan apa yang terjadi selanjutnya." Selama proses berlangsung, Tantin selalu menutup mata. Tony juga tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Tapi tepat pada waktunya dia akan menyelinap pergi. Lalu Tantin tiba-tiba bangkit dan bertanya hendak pergi kemana. Setelah mendengar itu, Tony membeku di tempatnya. "Duduklah, mari kita bicara bersama." Tapi sekarang Tony tidak bisa duduk. Takut suaminya tiba-tiba pulang, dia akan mati. Tapi untuk menghormati Tantin, dia hanya bisa duduk dan menggigil. Siapa sangka begitu dia menurunkan pantatnya, suaminya benar-benar kembali. Bagaimanapun, Tony harus turun ke bawah tempat tidur. Begitu dia kembali, sang suami mengembalikan kartu-kartu itu seperti biasa. Dia berbaring di bawah tempat tidur, tidak berani bergerak. Tunggu sampai akhirnya selesai. Tanpa mengucapkan dua kata pun, segera nyalakan mode komando. Dia diam-diam menyelinap keluar dari tempat tidur tanpa bergerak. Persis seperti itu, dia secara ajaib lolos. Waktu yang lama telah berlalu. Hari itu Tony pulang. Kemudian menemukan seseorang menunggunya. Ternyata tidak diundang. Tubuhnya jauh lebih baik dari saudara perempuan tetangganya. Iblis dalam diri Tony bangkit kembali. Setelah malam itu dia menjadi jauh lebih dewasa. Keesokan harinya, saudari tetangga mengetahui hal itu dan berlari untuk memberi selamat padanya. "Apa yang dimakan pacarmu yang begitu lezat?" Tony buru-buru menjelaskan bahwa dia hanyalah teman biasa. "Apakah Anda normal tetapi masih menginap?" Setelah kembali ke kamarnya, tiba-tiba Tony menerima telepon dari adik tetangganya. Ternyata dia ingin terus bermain dengannya. Hanya terlihat Tantin membawa kursi menuju tempat tidur. Lalu dia berdiri dan menatap lubang di langit-langit. Detik berikutnya, Tony telah mencapai puncak hidupnya. Saat itu juga suami Tantin kembali. Ini mengejutkannya. Akibatnya, dia terpeleset dan kepalanya terbentur tempat tidur. Sang suami bergegas memeriksa keadaan. Tapi hanya melihatnya mengulangi kata DJ. Ini menyebabkan darahnya mengalir deras ke otaknya. Lalu dia mengeluarkan pistolnya dan berteriak. "Siapa namanya DJ? Beraninya kamu menggertak istriku?" Para tetangga melihat hal itu dan takut buang air besar di celana. Mereka buru-buru menjelaskan bahwa kami tidak memiliki siapapun dengan nama itu. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Setelah bangun tidur, Tantin buru-buru menjelaskan pada suaminya. Dia bilang dia hanya mengigau saat itu. Karena kecanduan mendengarkan musik, ia terkadang menyebut kata DJ. Melihat itu, sang suami pun terpaksa merelakannya. Dia merasa sedikit malu. Siapa yang tahu keesokan harinya, dia langsung menjadi sasaran para gangster. Dia ditangkap oleh mereka, hidup dan mati tidak diketahui. Tantin yang sedang tidur tiba-tiba terbangun. Terkejut saat menemukan makanan di atas meja masih utuh. Suaminya terluka di sekujur tubuh, di luar tempat pembuangan sampah. Sepertinya gangster ini sangat kejam. Tantin tidak tahu apa-apa tentang ini, jadi dia tetap senang dengan Tony. Tidak melihat siapapun di sekitar. Dia buru-buru mendorong Tantin ke sudut, meskipun dia keberatan. Kemudian keduanya mulai berolahraga bersama. Sama sekali tidak tahu, Minnie pergi ke rumah Tony.
Menemukan pintu tidak terkunci, dia segera berlari untuk memeriksanya. Namun mencari setengah hari masih belum menemukan Tony dimanapun. Merasa haus, dia segera menyesapnya. Tapi begitu dia mendekatkan cangkir itu ke mulutnya, suara aneh menarik perhatiannya. Pertempuran di bawah begitu sengit hingga terdengar keributan di lantai atas. Minnie dengan penasaran membungkuk untuk memeriksanya. Namun pemandangan di hadapannya membuat darahnya mengalir deras ke otaknya. Mara berteriak bahwa Tony adalah orang yang kurang ajar. Mendengar omelan itu, Tony dengan cepat menarik celananya. Namun Minnie tidak mendengarkan penjelasannya. Begitu saya bertemu dengannya, saya langsung memukulnya. Kemudian dia menangis dan berlari keluar. Sedangkan Tantin sedang bersenang-senang dengan cowok. Kemudian suaminya disiksa oleh para gangster. Sedikit memudar, dia mencoba melawan dengan nyawanya. Setelah berhasil menghancurkan musuh, dia lari dari hujan peluru. Dia melihat sebuah mobil di depan. Dia dengan cepat mengambil nyawa pengemudi, lalu gunakan untuk berlari pulang. Namun saat ini, Tony terus mencari Tantin untuk meringkik. Meskipun dia bilang dia sedang tidak mood. Namun menghadapi sikap tegas Tony, dia akhirnya melepaskan perlawanannya. Kasihan suami sampai saat ini masih belum tahu kalau istrinya selingkuh. Setelah kembali ke penginapan, dia terhuyung-huyung masuk ke dalam rumah. Setelah itu, sulit untuk keluar dari depan rumahnya. Sangat sulit untuk bangun. Namun pemandangan di depannya membuat jantungnya berhenti berdetak. Jangan ucapkan dua kata, pria itu memutuskan untuk menembak. Padahal pelurunya hanya mengenai tembok. Tapi cukup untuk menakuti Tony hingga buang air besar di celananya. Hati sang suami berdarah. Ia tidak menyangka istri yang paling ia cintai akan selingkuh. Pada akhirnya dia memutuskan untuk mengampuni Tony. Dia sangat ketakutan sehingga dia bahkan tidak bisa memakai pakaiannya. Begitu saja, dia lari keluar rumah Tantin. Mendengar hal ini sang suami berteriak dengan marah. Tantin tidak tahu harus berbuat apa selain meminta maaf. Ujung-ujungnya pasangan itu hanya bisa berpelukan dan menangis. Filmnya juga berhenti di situ. Terima kasih semuanya atas perhatian Anda. Kalau ada yang mau linknya, jangan lupa like videonya dulu.